Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, ini masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan di sini saya juga ingin menyampaikan sobat kepada Anda bahwasanya jangan ini ya, kemarin itu ada yang menyebut saya atau memanggil saya dengan sebutan Gus. Saya mohon untuk tidak menyebut seperti itu. Panggil saja saya Mas Tony. Gitu. Karena saya bukan kiai muda, saya bukan seorang keturunan kiai, jadi jangan dipanggil Gus. Jadi saya betul-betul seorang pecinta budaya. Dalam hal ini adalah Tosana Aji. Lalu yang kedua ini tadi ada yang memanggil saya Ki. Ki itu kan identik dengan paranormal atau Mbah Dukun seperti itu. Ya, jangan seperti itu Pak. Sekali lagi, kalau Anda memanggil saya, cukup panggil saja Mas Tony. Jangan dipanggil Ki, jangan dipanggil Gus, jangan dipanggil Ustadz, jangan dipanggil sesuatu yang berlebihan. Karena saya memang bukanlah seseorang yang seperti itu. Saya adalah seorang bisa dikatakan pecinta budaya Tosan Aji ataupun juga seorang penjual Tosan Aji. Makanya kenapa saya berpesan kalau memanggil saya, panggil saja saya Mas Tony. Nah, seperti itu. Jangan panggil Gus, jangan panggil Ki, jangan panggil Mbah, jangan panggil Ustadz. Jangan seperti itu, sobat. Kedua ini saya juga ingat dengan pesan dari teman saya. Ini adalah perkataan teman saya gini. Waktu bertemu dengan saya gini. Mas Tony, kalau sampean rasakan gini. Antara uang dan juga dengan barang yang kita beli itu terkadang itu lebih awet dengan barangnya loh. Dalam hal ini waktu itu saya berbicara dengan beliau adalah tentang Tosana Aji. Kalau sampean ingat-ingat atau sampean rasakan gitu loh, antara uang dan juga Tosan Aji pasti lebih awet Tosan Ajinya, katanya gitu. Kok bisa seperti itu? Ya, katakanlah sampean memiliki uang 1 juta gitu, mungkin nggak sampai 1 bulan uangnya sudah habis. Tapi kalau Anda belikan katakanlah Tosan Aji gitu, atau dalam hal ini adalah pusaka, maka 1 bulan selama tidak sama jual loh ya, pasti akan masih tetap utuh. Itulah kenapa kalau kita rasakan sebenarnya adalah lebih awetan Tosan Ajinya daripada uangnya. Tak pikir-pikir, ya memang ada benarnya sih. Ya memang ada benarnya yang seperti itu. Lalu juga di sini sobat, saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari 5 buah pusaka. Pusaka ini nanti akan saya rilis menjadi sebuah pusaka yang pusaka dengan mahar terjangkau. Dan juga di sini saya ingin menjawab bahwasanya ada beberapa dari penonton saya, Mas, langsung diomongkan saja tentang maharnya. Tapi kalau untuk saya, mohon maaf sekali, saya tidak bisa melakukannya, sobat. Bahkan kalau di media sosial pun juga saya tidak akan menyebutkan nilai nominal dari maharnya. Jadi memang inilah uniknya Tosan Aji. Jadi kalau memang betul-betul ingin memahari atau betul-betul ingin memiliki pusaka Tosan Aji yang dari Galeri Bumi Mojopahit, silakan Anda WA ataupun juga Anda inbox. Itu seperti itu kalau untuk saya. Jadi mohon maaf sekali, saya tidak bisa langsung mengflorkan atau mengomongkan langsung ini maharnya segini. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu memang. Ya, itu adalah salah satu dari prinsip saya. Mohon dimaklumi sobat semuanya. Oke, yang kita review untuk di episode kita kali ini ada 5 sobat. Dan kelima-limanya ini untuk diwarangkannya stylenya sama, yaitu gaya Mansur. Jadi seperti ini semua sobat. Nah, seperti ini. Coba kita akan melihat satu persatu. Kita mulai dulu dari yang ini sobat. Ini kalau nggak salah untuk di dapurnya adalah dapur brojol. Dan pusaka ini sudah dalam keadaan saya sertifikat untuk diwarangkannya. Ini bagus loh ini untuk diwarangkannya sobat. Mungkin ini adalah kayu terbalu, mungkin loh ya, karena saya pun juga tidak begitu paham tentang dunia perkayuan. Kita akan melihatnya wujudnya seperti apa ini sobat. Siapa tahu nih di antara sobat ini ada yang berkenan dengan pusaka-pusaka yang saya tawarkan di video kita kali ini. Nah ini sobat, ini adalah pusaka yang pertama yang kita review untuk di episode kita kali ini. Pusaka bagus dengan mahar terjangkau. Kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di dapurnya ini adalah dapur brojol. Pamornya adalah pamor perdaringan kebak. Nah, Anda bisa lihat di sini pamornya perdaringan kebak. Untuk pusakanya sendiri ini tergolong utuh sobat.
ini masih tergolong utuh, masih lumayan utuh. Dan kalau Anda melihat di sini di bagian gandiknya ini sedikit agak nunung, jadi dia agak maju ke depan. Ciri-ciri dari kayak tangguh-tangguh, estimasi kayak Segaluh gitu, seperti itu. Nah, jadi daerah-daerah kulonan Jawa Baratan itu agak ini untuk di gandiknya agak maju ke bagian depan. Nah, seperti ini. Dan untuk di gonjonya ini ada pamornya ini sebenarnya ini sobat. Kalau Anda melihat, nah ini pamornya adalah pamor kendit mimang. Nah, pamornya ini kendit mimang. Mungkin nanti di akhir video akan saya tunjukkan kepada Anda. Siapa tahu nih di antara sobat ini ada yang saya kok sreg dengan pusaka itu tapi pengen yang lebih jelas gitu loh. Untuk di visualnya nanti akan saya videokan yang lebih jelas di akhir video. Nah, ini adalah keris yang pertama. Keris yang pertama yang kita review untuk di episode kita kali ini, pusaka bagus dengan mahar terjangkau. Lanjut lagi sobat. Nah, lanjut kedua adalah ini. Ini pun juga sudah dalam keadaan saya serviskan untuk di warangkanya. Ini sudah sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, untuk di pusakanya sendiri ini pun juga sama. Dapurnya dapur brojol. Dapurnya brojol, pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Dan ini adalah salah satu dari jenis pamor ngawat sobat. Jadi kalau kita raba seperti ini, dia akan terasa. Nah, ini adalah dapurnya brojol dengan pamor Tejo Kinurung. Dan di bagian ini, nah di bagian gonjonya ini dia ada pamor sampir. Pamor sampir seperti ini. Jadi kalau pamor sampir, kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, yang saya ketahui untuk tuahnya adalah agar seseorang itu mudah diberikan sebuah amanah oleh atasannya. Jadi gampang dipercaya untuk melakukan tugas khusus oleh atasannya. Itu seperti itu kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji saya sobat. Nah, ini adalah pusaka yang kedua dengan dapur brojol, pamornya Tejo Kinurung dengan pamor gonjo, pamor sampir. Kita lanjut lagi sobat. Untuk di pusaka yang ketiga, nah ini adalah pusaka yang ketiga. Ini pun juga sudah dalam keadaan saya serviskan untuk warangkanya. Nah, sudah bersih, glowing, dan juga sudah siap untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, kalau untuk ini dapurnya adalah dapur Tilam Sari. Tilam Sari itu salah satu dari dapur yang bisa dikatakan susah-susah gampang. Karena apa sobat? Karena dapur Tilam Sari ini bisa dikatakan kalau kita mencarinya itu kayak susah banget gitu loh mendapatkannya. Tapi dikatakan gampang karena terkadang gitu ada banyak berkeliaran berkeliaran di pasaran. Tapi selama ini sobat, yang saya dapatkan gitu dari saya memahari pusaka, kalau untuk di Tilam Sari memang agak sedikit kesulitan saya mendapatkannya. Itulah kenapa kalau untuk di Tilam Upih itu agak gampang, tapi kalau untuk di Tilam Sari ini agak susah. Sebenarnya untuk diricikannya hampir sama dengan Tilam Upih, hanya saja di sini ada ripa dan atau tinginnya sobat. Ini kalau untuk di Tilam Sari, tapi kalau di Tilam Upih dia tidak ada. Nah, seperti ini. Ini pamornya Ngulit Semongko dan juga Putri Kinurung sobat. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Kita lanjut untuk di pusaka yang keempat. Setelah itu nanti saya akan menunjukkan kepada Anda lebih detail tentang visual dari kelima buah pusakanya. Nah, untuk di pusaka yang keempat, coba kita langsung saja untuk membuka pusakanya sobat. Nah, untuk di pusaka yang keempat ini adalah dapurnya dapur Kebulajar sobat. Nah, Kebulajar hanya saja dia punya keistimewaan dan juga keunikan, yaitu di bagian atas dari gandiknya. Kalau Anda melihat di sini, nah ini ada semacam kayak tanda khusus itu, seperti itu sobat. Dibuat dibuat khusus gitu loh, ricikan khusus, nggak tahu apa. Kemarin pun juga teman saya bilangnya ini Kebulajar, tapi dia ada ricikan khusus gitu loh mas, di bagian atas gandiknya. Ini sangat langka sekali. Pamornya ini adalah Melati Sinebar sobat. Melati Sinebar, dan di bagian sor-sorannya ini, nah ini
Ini pamornya adalah udan Mas Tiban. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Nah, ini adalah pusaka yang keempat, lalu yang terakhir ini. Nah, ini pun juga sudah dalam keadaan saya serviskan untuk diwarangkannya. Nah, ini adalah pusaka yang terakhir, coba kita akan melihatnya ini. Nah, untuk dapur yang kelima ini bisa dikatakan cukup langka. Ini adalah dapur Sinebo, sobat. Nah, ini adalah dapur Sinebo. Sogokannya dua, tapi di bagian sogokan belakang dia ada semacam kayak apa ya, menjorok ke bagian luar. Nah, ini di sini ini. Coba akan saya balik untuk kameranya biar Anda juga bisa melihat lebih detail tentang kelima buah pusaka yang saya tawarkan dalam video berjudul Keris Bagus dengan mahar terjangkau. Baik Sobat BMC, kita akan melihat langsung kelima buah pusaka yang saya tawarkan untuk di video kita kali ini Sobat. Kita mulai dulu dari pusaka yang pertama, yaitu dapur brojol. Coba kita akan melihat dulu dari warangkanya. Nah, coba Anda amati untuk diwarangkannya seperti ini Sobat. Ini kayunya bagus loh ini. Dan ini adalah warangka lawasan. Nah, bentuknya pun juga dia ada motifnya seperti ini. Nah, ini adalah pusakanya. Coba saya ajak Anda untuk melihat dari bilah pusakanya ini Sobat. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di dapurnya adalah dapur brojol. Di bagian ini gandiknya dia agak sedikit menjorok ke depan. Nah, seperti kayak ciri-ciri dari tangguh kulonan. Nah, seperti ini. Nah, untuk di pamornya sendiri ini adalah pamor pedaringan kebak ini Sobat. Pusaka ini kalau nggak salah sudah bisa dikatakan cukup lama ada di saya, dan untuk dibilahnya ini tergolong tebal ini Sobat. Nah, tergolong tebal. Kapan hari itu saya juga merilis dari salah satu koleksi saya yang cukup lama. Dapurnya kalau nggak salah juga brojol seingat saya. Itu bilahnya juga tebal dan langsung termahar waktu itu. Jadi setelah saya review langsung termahar. Nah, untuk di sini Sobat, selain keunikan dari gandeknya yang dia agak menjorok ke depan, di bagian gonjonya ini dia ada pamor, yaitu pamor kendit mimang. Nah, seperti ini. Ini bagus loh ini ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan brojol ini, nah untuk di gandiknya ini punya keunikan tersendiri. Jadi dua-duanya punya keunikan. Kalau untuk yang ini, nah untuk yang ini dia agak menjorok ke depan atau agak maju ke depan. Tapi kalau untuk yang ini Sobat, nah ini untuk digandiknya dia pendek. ini adalah keunikan dari beberapa ciri khas Tosan Aji. Jadi mungkin ini adalah menunjukkan dari wilayahnya dulu. Nah, dia dibuat di daerah mana, itu seperti itu. Coba kita akan melihat wujud yang kedua dari keris brojol ini. Nah, untuk yang kedua ini adalah pamornya pamor Tejo Kinurung atau Adek Wengkon Sobat. Adek Wengkon. Nah, seperti ini pun juga sudah dalam keadaan saya warangkan untuk di bilahnya Sobat. Nah, hasilnya seperti ini. Dan untuk di bagian gonjonya, nah gonjonya ini dia ada pamor, yaitu pamor kendit mimang. Jadi dia itu kayak apa ya, antara pamor yang sini dia menyambung, nah menyambung ke sini. Nah, seperti itu. Ini adalah pamor sampir. Oke, ini adalah pusaka yang kedua. Nah, coba kita lihat dulu dari warangkanya. Nah, warangkanya seperti ini. Ini pun juga sudah dalam keadaan saya serviskan ini warangkanya. Nah, ini adalah pusaka yang kedua dengan dapur brojol, pamor Tejo Kinurung dengan gonjo pamor sampir Sobat. Oke, untuk di pusaka yang ketiga ini adalah dapurnya Tilam Sari. Nah, ciri khas dari Tilam Sari dan juga Tilam Upih adalah di sini Sobat. Kalau untuk di Tilam Upih dia tidak ada tingil atau ripandemnya ini. Nah, di bagian ini bagian belakang ini, bagian belakang gonjo ini. Nah, kalau untuk di Tilam Sari dia ada. Nah, ada tingil atau ripandemnya seperti ini Sobat. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga dengan dapur Tilam Sari dengan pamor ngulit semongko dan juga putri kinurung. Nah, putri kinurungnya itu di bagian sor-sorannya ini Sobat. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Untuk diwarangkannya pun juga sudah bagus karena sudah dalam keadaan diserviskan juga ini Sobat. Nah,
Oke, ini adalah pusaka yang ketiga. Mudah-mudahan ini diantara sobat semuanya ada yang berkenan atau berminat dengan pusaka yang saya tawarkan untuk di video kita kali ini, sobat. Lalu yang keempat adalah pusaka dengan dapur kebulajar. Nah, kebulajar di sini di bagian bagian atas dari gandeknya dia ada semacam kayak ricikan lain, atau bisa dikatakan ini ada keunikan tersendiri gitu loh, sobat. Nah, ini saya mendapatkan waktu itu memang posisinya seperti ini, sudah seperti ini. Itulah kenapa pemiliknya itu bilang ini ada uniknya loh mas untuk di kebulajarnya, karena di bagian atas dari gandeknya dia itu semacam kayak ada setengah lingkaran gitu loh, berlubang setengah lingkaran seperti ini, sobat. Nah, untuk di bagian pamornya adalah pamor melati sinebar. Pamor melati sinebar di bagian sorsorannya ini adalah pamor udan mas tiban ini, sobat. Ini keris ini termasuk langka loh ya, kebulajar ini. Nah, ini adalah udan mas tiban. Jadi di bagian, kalau boleh dibilang bagian sorsorannya ini mungkin dulu ini adalah dipenuhi udan mas pamornya, karena di bagian sini ini ada semacam kayak masih ada bekas gitu loh, bekas dari pamor udan mas nyampe nya ke sini. Nah, mungkin dulunya di sini ini banyak sekali pamor udan masnya. Nah, ini sobat. Nah, ini kalau kita melihat mungkin karena ausnya usia gitu, jadi tertinggal di bagian bawah sini saja. Nah, mungkin ini pun juga dulu sampai sini, sobat, untuk di udan masnya. Nah, untuk yang di bagian sini mungkin sudah korosi atau sudah aus, tinggal yang bagian bawah sini, sobat. Nah, ini adalah udan mas tiban dan juga pamor melati sinebar di bagian atasnya. Nah, ini adalah pusaka yang bisa dikatakan cukup unik dan juga langka ini, kebulajar ini, sobat. Oke, ini adalah pusaka yang keempat. Lalu pusaka yang terakhir, nah ini adalah pusaka yang terakhir dengan dapur sinebo. Ini adalah salah satu dari pusaka yang bisa dikatakan cukup langka juga keberadaannya di dalam dunia Tosan Aji. Nah, ini bagian belakang dari sokokannya ini dia ada menjorok, tapi di bagian menjoroknya keluar. Nah, seperti ini. Ini adalah dapur sinebo. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Dan juga mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi Anda dalam mengenal dan juga mencintai dunia Tosan Aji. Sekali lagi juga saya ingin mengingatkan bahwasanya jika di antara sobat ada yang berkenan dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Jangan sampai kita takut apalagi alergi dengan budaya kita sendiri, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.